Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat di kajian suluk online. Masih di edisi Ramadan. Alhamdulillah sudah sudah pertengahan sudah memasuki paruh kedua insya Allah. Sudah dekat-dekat ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa Ramadan dibagi menjadi tiga gitu ya. Di awalnya adalah rahmat, di pertengahannya adalah ampunan, dan di akhirnya adalah pembebasan dari neraka gitu. Jadi buat kita, em, jadi rahmat itu kan terkait dengan cahaya yang Allah Ta'ala simpan ya. Dengan ketaatan kita saum, semoga awal-awal nur Islam, tapi kemudian mengembang menjadi nur iman, cahaya itu. Dari situ ampunannya akan turun gitu, karena terkait dengan taubat. Taubat yang benar. Kalau tobatnya benar itu cahaya akan diturunkan ke dalam kolb kita. Cahaya itu yang membebaskan kita dari neraka-neraka hati. Ya, kan kalau ada kegelapan di hati itulah neraka-neraka kita yang akan terbakar. Kalau kita meninggal, nauzubillah min dzalik, masih membawa sayi'ah itu dalam Al-Qur'an, kegelapan, amarah, ujub, ya. Hal-hal yang harus ditaubati, yang bersih tidak boleh ada di situ. Menyekutukan Allah, nifak, semua harus bersih. Itu neraka. Itu neraka. Jangankan kita merasakan nerakanya di sana, di sini saya udah mulai kerasa, yaitu berupa sebuah jarak dengan Allah Ta'ala, kegelisahan dalam kehidupan, ragu dengan janjinya, ya kan Allah bisa nggak, kok nggak dipenuhi ya doaku. Nah, itu kan sudah neraka sebenarnya. Hati yang tidak tenang itu sudah neraka. Sudah merupakan azab, kegelisahan tersendiri itu. Azab itu sebenarnya. Jadi, semoga di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala betul-betul melimpahkan rahmatnya, ya turun hujan rahmat, dibasuh gitu. Mumpung nih setan dan semua bala tentara dibelenggu. Itu kata Rasulullah. Jadi kan kita susah nih cari siratal mustaqim tuh gara-gara di umbang-ambing sama setan. Kalau masih susah juga cari di bulan Ramadan tuh berarti setannya ya setan dalam diri yang bekerja, yaitu si hawa nafsu. Yang hasil dari penggemblengan 11 bulan yang lain, sekian tahun lamanya oleh setan-setan itu. Karena setan yang berwujud jin, yang secara fisik itu dibelenggu. Jadi sebenarnya harusnya tugas kita lebih mudah. Ini kesempatan mengidentifikasi hawa nafsu. Kalau muncul gelombang-gelombang ngaco itu, nah ini hawa nafsu caught in the act. Oh, marahnya itu dari hawa nafsu. Ini kesempatan besar, sahabat-sahabat, gunakan bulan Ramadan ini betul-betul untuk kontemplasi, refleksi, ya, karena dibuat jelas semua hal. Itu rahmat buat kita. Baik, kita sama-sama mulai dengan basmalah dan salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala yang maha memberi ilmu, yang maha kasih, gitu, yang kasih sayangnya senantiasa bersinar seperti matahari, menyinari dan tidak pilih-pilih, gitu ya, mengelimpahkan berkah, rahmat, karunia dalam majelis ini. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang lebih baik. Hari ini kita akan masih montawafi tentang hikmah Nabi Syeds alaihissalam. Rasanya besar ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di antara 100 suhuf yang Allah turunkan kepada 4 nabi, 50 suhuf diantaranya kepada Syeds alaihissalam, 30 kepada Idris alaihissalam, 10 kepada Ibrahim alaihissalam, 10 kepada Musa alaihissalam sebelum beliau mendapatkan Taurat. Dan 4 lagi kitab diturunkan. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, Ramadan adalah bulannya Quran. Karena nuzulul Quran, turunnya Al-Quran terjadi di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tadabbur Quran, ya, baca Quran di bulan Ramadan, tidak hanya mengejar khatam, tapi gali dia. Jadikan dia menjadi pilar. Ambil 1-2 ayat yang
pas banget dengan kita dan jadikan itu sebagai tameng, sebagai landasan dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam takdir kehidupan ini supaya kita menjadi lebih kokoh gitu. Tadi dikatakan Rasulullah SAW membagi bulan Ramadan menjadi tiga. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan di akhirnya adalah pembebasan kita dari neraka. Pembebasan kita dari apa-apa yang menyelubungi, menggelapi diri kita. Pembebasan kita dari apa-apa yang membuat kita berjarak sama Allah Ta'ala. Mestinya lepas Ramadan, ya betul-betul kita fitrahnya tuh mengeruak gitu. Sejauh mana fitrahnya muncul, sejauh perjuangan kita, sejauh dengan izin Allah Ta'ala. Dan itulah hari yang layak untuk dirayakan. Idul Fitri. Hari kita mengenal fitrah kembali, hari kita mengenal jati diri kita kembali, walaupun itu satu langkah, walaupun itu 1 sentimeter, tapi kita menjadi lebih fokus dalam kehidupan, lebih menerima kondisi kita, takdir yang Allah berikan, fitrah Allah. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Kenali fitrah masing-masing, supaya kita betul-betul menjadi hambanya yang layak merayakan Idul Fitri. Nanti Idul Fitri akan berkelindan dengan Idul Adha. Bagaimanapun akan terkait dengan perjalanan di mana kita harus mengidentifikasi hewan-hewan ternak dalam diri yang harus dikorbankan. Iya, kita keluarin uang untuk mengorbankan hewan ternak secara fisik, tapi kita harus mengidentifikasi masih ada sifat al-an'am, sifat hewaniah apa yang masih ada dalam diri. Malesnya, ya, ngeyelnya, ya, susah berubahnya, susah berserah dirinya, gitu. Itu sifat-sifat yang harus dibunuh, sifat-sifat yang harus disembelih. Kalaupun kita tidak melihat pada kita, misalkan karena kita sulit lihat kepada cermin-cermin, biasanya ditampakkan lewat anak-anak kita. Jadi anak kita yang ngeyel, bisa jadi itu cerminan kita yang ngeyel. Jangan marahin anaknya saja, karena anak-anak itu cermin kita, cermin orang tuanya. Nggak salah, ya. Jadi nanti itu kesempatan untuk kurban atas nama mereka, atas nama kita. Semoga Allah Ta'ala membantu meluruhkan hal-hal ya yang masih berupa sayi'ah dan waham dari dalam kita. Kalau Allah Ta'ala bicara 3 hal, Rasulullah SAW bicara 3 hal tuh, di semesta itu banyak hal yang memang berlapis 3. Dari mulai jasad, kulit itu dibagi 3 lapisan, ya, ektoderm, mesoderm, endoderm. Jantung juga begitu, ektokardium, mesokardium. Kepala, rambut, bumi pun dibagi begitu. Langit pun secara garis besar 3. Alam kan ada Jabarut, ada alam malakut, ada alam mulk. Jadi ada sesuatu hal di dalam pembagian 3 itu. Kehidupan kita tuh hati-hati ya. Kita udah masuk etape kedua menuju etape ketiga. Itu harusnya masa panen. Kalau kata Rasulullah SAW, masa panen umatku usia 60 70-an. Panen tuh ya udah tinggal memetik hasil gitu. Artinya nyangkulnya, mengolah tanahnya, ya ini dilakukan di sebelum 60 di fase ya kan ekspektasi life itu sekarang udah life ekspektasi udah mulai ya sekitar 70 80. So that's the life sepertiga terakhir mestinya itu tinggal memanen hal-hal yang kita sudah lakukan ditanam jauh-jauh hari. Nah, itu menjadi sebuah renungan ya. Jadi skema pensiun itu bukan sekedar ongkang-ongkang kaki sebenarnya. Kalau orang beriman, sampai titik terakhir, nafas terakhir, itu dia cari amal soleh. Kalau dia menemukan amal solehnya tidak mengenal kata pensiun, kan dia akan terus memeras dirinya. Ilmu yang ada diperas gitu ya. Mengajar terus sampai terakhir. Sampai titik darah terakhir, nafas terakhir tuh masih bekerja, masih berkontribusi buat keluarga, buat masyarakat, buat itu harusnya. Jadi tidak mengenal kata pensiun kita. Pensiun tuh ya secara administrasi saja. Oke, tidak lagi aktif di perusahaan, misalkan tidak aktif di kampus, tapi kesehariannya aktif, masih menjalani apa ya. Nah, itu membuat hidup berarti. Kalau saya perhatikan,
ya para tetua gitu ya, bapaknya seseorang, om saya gitu ya, kalau masih seger tuh karena banyak masih masih digunakan nih beraktivitas. Mau baca koran tiap hari jalan, kasih kalau di Belanda kita bilang vrijwilligerswerk, volunteer program ya buat orang-orang yang udah pensiun, have nothing to lose, tapi pengen ya udah nggak ngejar apa-apa, pensiun ada ya kalau untuk makan sehari itu ada, cuman dia ingin bersedekah, berinfak, zakat ilmu. Nah, itu dilakukan, dikasih wadahnya, itu sehat buat para pensiunan. Nah, kita masuki kisah tentang Syeds alaihissalam. Saya membaca barusan dari buku Fusus Hikam. Menarik ya, Syeds alaihissalam ini nabi yang relatif misterius karena tidak banyak buku yang menyebut tentang beliau. Tapi ya itu tadi dikasih 50 suhuf masalahnya. Kemana itu suhufnya? Kemungkinan besar hmm, mungkin ya kalau nah ini hypothetical memang karena pada zaman itu belum ada tradisi menulis di scroll atau daun-daun, tapi nggak tahu. Masalahnya saya temukan informasi di Book of Sheets misalkan dari Khazanah Ibrani. Sheets itu menuliskan pada pilar-pilar gitu. Karena beliau sudah diberitahu tentang nanti akan ada banjir besar, udah gitu. Ada dua hal yang terjadi di bumi berupa api dan air gitu. Jadi berita tentang banjir besar ini sudah ada sejak Syeds alaihissalam diberitahu oleh bapaknya, itu Adam alaihissalam. Maka kan mikir biar selamat ya, kan banjir besar kemungkinan tidak ada yang selamat itu barang-barang. Maka beliau menuliskan di pilar-pilar. Nah, pilar ini dalam buku sejarah Bani Israelnya Josephus Flavius, seorang sejarawan yang juga panglima perang yang menulis tebal 1340 halaman sekitar itu. Di zaman beliau itu masih ada katanya pilar itu. Kalau gitu dia selamat dari banjir Nuh. Semoga ada yang menuliskan, mengkopikan ke kertas dan malu alam apakah itu termasuk di Dead Sea Scrolls gitu ya. Itu penemuan heboh tuh abad 20 ketika ditemukan naskah-naskah kitab suci lama yang jauh lebih tua dibanding Injil. Kan heboh ya. Judaism semua eh, orang-orang Yahudi ngumpulin itu gitu ya karena ketika Barack Obama berkunjung ke Israel yang pertama kali ditunjukkan itu The Book of Isaiah yang berasal dari Dead Sea Scrolls gitu. Suatu keajaiban ya karena bayangkan itu scrolls ya berbentuk bukan buku-buku dijilid gitu ya bentuk gulungan-gulungan yang disimpan di pottery dalam apa? What is pottery? Ya keramik-keramik apa sih? Sampai lupa. Ya pot-pot biar dari tanah liat gitu kan. Em, dan bertahan 2000 tahun. Jadi kalau di carbon dating berasal dari abad 2 ya, Masehi. That's amazing. 2 sebelum Masehi mah ada. Nah, walau alam semoga Allah Taala pada saatnya membukakan nih kitab Nabi Syeds alaihissalam. Nah, di antara yang diselamatkan di Dead Sea Scrolls itu kan yang kitab Nabi Idris itu. Ya, udah berupa fragmen, ada yang udah runtuh-runtuh. Tapi dengan teknologi sekarang kita bisa membaca teknologi infrared, teknologi scan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa baca kitab Nabi Idris, kita bisa baca semoga suatu saat kitab Nabi Syeds alaihissalam. Nah, di dalam Fusus Hikam, sahabat-sahabat, ini kitabnya Rasulullah SAW yang diberikan melalui Ibnu Arabi. Di dalamnya termuat 27 nabi-nabi dengan kisah dan hikmahnya. Syeds alaihissalam menempati bab kedua. Jadi ada yang besar betul tentang nabi ini. Karena Fusus Hikam itu kitab suluk. Jadi perjalanan suluk manusia dari Adam alaihissalam sampai ke Rasulullah SAW. Perjalanan dari tiada menjadi seorang insan kamil. Ya, bagaimana untuk menjadi insan kamil itu supaya menyala misbah dalam diri ya. Taubatan nasuha itu insan kamil. Nah, di dalam bab Syeds alaihissalam ini dikutip suatu ayat tentang Ayub alaihissalam. Ya, jadi
Ini bicara tentang the wisdom of breathing. Jadi kalau kita bahas Adam alaihissalam itu wisdom of divine, divine wisdom gitu ya, fash, hikmah ya, yang terkait dengan asma'ul laha, kita sudah bahas tentang itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam. Tentang Sis alaihissalam ini, the wisdom of breathing, tapi nafsiyah. Jadi nafas ya, tentang bagaimana kita apa namanya bernafas itu kan sebuah sebuah hal yang sangat berkelindan tentang kehidupan. Bayi kalau nggak bernafas ya dia nggak nangis gitu ya, nggak bisa hidup gitu. Kita nggak nafas sekian menit mati gitu. Dan konon salah satu metode torturing gitu ya, penyiksaan itu dibekap gitu ya, atau dimasukkan kepala ke dalam air supaya dia nggak bernafas. Itu menakutkan. Malah orang tidak bernafas itu. Kan panik ya. Coba orang nggak bisa berenang suruh nyemplung, wah gelagapan tuh. Karena air udah masuk nggak bisa nafas. Maka itu sebenarnya gambaran yang Rasulullah SAW berikan tentang kematian, sahabat-sahabat. Kalau orang tidak siap mati, kematian itu akan seperti orang yang tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Pernah pengalaman tenggelam atau megap-megap gitu? Saya pernah tuh panik di Pangandaran ke waktu kecil SD ke bawah arus, kaki nggak bisa napak kan, dulu tuh airnya asin, perih ke mata, gelombang. Walaupun sekian detik ya langsung ditarik sama papa saya, tapi itu udah membekas gitu. Oh, tenggelam tuh kayak gitu, sekian detik aja udah menakutkan, kita nggak bisa berdaya gitu, seperti orang tenggelam. Begitu gambaran Rasulullah SAW ketika orang menjelang kematian yang dia tidak bersiap untuk itu. Karena kalau bersiap beda. Ada seorang ya itu malaikatnya datang aja, it's okay, I know my way out gitu. Bisa bilang gitu sama malaikatnya. Saya udah tahu jalannya kemana. Oke. Okay. Bahkan di nabi-nabi itu ada riwayat kan, ketika malaikat datang datang kepada Nabi Adam, wahai Adam sudah saatnya pergi gitu, pulang. Karena Nabi Adam, loh kok kan dia udah tahu kira-kira, jadi orang-orang bertemu diri udah diberitahu kapan kematiannya akan datang kira-kira, tapi detiknya tidak tahu. Jadi ketika malaikat itu datang, loh kan belum waktu saya, kata Adam alaihissalam. Itu sekian tahun jeda, ada hadisnya. Terus malaikatnya mengingatkan, kau lupa ya dulu kan engkau memberikan usiamu kepada Daud alaihissalam. Yang benar dulu. Jadi pernah ada ketika Adam alaihissalam diusap punggungnya, itu terlihat bintang-bintang di langit. Itu keturunanmu, kata Allah Ta'ala. Kok ada bintang yang paling terang? Itu siapa? Itu Daud. Ya, Khalifah. Itu ceritanya luar biasa loh Daud alaihissalam. Saya sedang baca di bukunya Josephus Flavius. Penuh dengan peperangan. Ya, peperangan itu perang lahir batin, sahabat-sahabat. Pantesan ya diganjar punya anak Sulaiman alaihissalam. Seumur hidupnya itu ya penuh dengan peperangan. Sesuai dengan namanya, Daud. Jadi huruf-hurufnya itu terputus-putus gitu. Hidupnya begitu, lontang-lantung dikejar sama Saul gitu ya, mau dibunuh gitu. Nah, jadi begitu Adam alaihissalam melihat, oh berikan sebagian dari usiaku kepadanya gitu. Saking dia senang gitu melihatnya, supaya dia live longer gitu lah. Itu diizinkan. Maka ketika Nabi Adam dipanggil, itu dia lupa bahwa usianya udah di courting gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat, suluk ini ya, kita bertobat ini juga dalam rangka persiapan itu hari yang akan datang. Supaya kita nggak megap-megap kayak orang tenggelam. Ketika saatnya datang, sudah saatnya. Alhamdulillah. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah. Udah gitu mestinya. Tapi kan itu tergantung dari persiapan kita sekarang. Hidup itu persiapan loh. Ya, ingat dunia ini adalah jembatan dari dua alam. Kita udah dari alam persaksian, di sini jembatan ini kita lagi di apa namanya diberi bekal banyak,
dunia ini sarana untuk berbekal, sarana untuk wahana untuk beramal soleh, ya, untuk belajar tentang hal-hal yang paling jauh dari Allah Ta'ala, kan? Dunia ini kan kita nggak bisa melihat dia. Mata ini terbatas. Di sini kita justru ini sebuah pengalaman yang hebat. Ketika dunia kita dibuat terbatas, sisi jasadnya dibikin terbatas memang penglihatannya, dihalangin tembok aja nggak bisa lihat apa yang ada di balik tembok, bener nggak? Si jiwa bisa, jangankan dihalangin tembok, ke belahan dunia lain bisa, ke galaksi lain bisa lihat, ke alam malakut bisa lihat, ars itu bisa lihat, jiwa, jiwa. Taunya dari mana? Di antaranya ya Rasulullah SAW kalau lagi ngobrol sama sahabatnya, bagaimana keadaan imanmu hari ini, wahai fulan, misalnya. Jawabannya tuh sebombastis ini loh. Aku seolah-olah melihat melihat arsy Rasulullah. Jadi beliau menceritakan sesuatu tentang bukan mata ini yang dia lihat tuh, yang dipakai melihat. Itu hal yang biasa tuh. Coba kumpulin hadis-hadis tentang itu. Karena Rasulullah SAW tuh selepas subuh biasanya akan bertanya tadi malam apa gitu. Ya, ada penglihatan apa gitu. Lo mimpi kan mata mata ini merem. Ya, jadi mata jiwa itu yang melihat. Nah, di jalan suluk ini, jalan taubat ini kita mengaktifasikan lagi mata jiwa. Karena kita semua punya, harus bangun jiwanya. Itu spiritnya Wage Rudolf Supratman ketika menciptakan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya gitu. Sebelum jiwa kita bangun, kehidupan ragawiyah kita berantakan lah, nggak kan? Sebagus-bagusnya yang dibangun itu seperti building castle on the sand. Kayak membangun, ya, sebenarnya sama anak-anak ke pantai, bikin istana-istanaan, bangunan apapun itu hancur, ombak datang. Karena nggak kokoh. Kokoh itu dari koyum, dinul koyum, hanya dengan berkah dari langit. Itu sesuatu tuh jadi abadi. Kalau itu tidak terhubung dengan Allah Ta'ala, tidak terhubung dengan tugas-tugas kelangitan, sia-sia. Allah nggak nerima. Karena itu bukan amal soleh. Amal soleh itu sesuatu yang terhubung dengan Allah Ta'ala. Nah, tapi hubungan itu, that connection, itu iman. Itu adalah cahaya. Tali yang menghubungkan seseorang secara personal dengan Allah Ta'ala. At-Taghabun ayat 11. Allah memberi petunjuk ke dalam kolbnya. Jadi ada line yang khusus, yang terjalin. Ya, kalau kita tuh connect tuh, nyala sinyalnya. Internetnya nyala, itu bisa download apapun, bisa upload apapun sama Allah Ta'ala. Asal sinyalnya nyala. Kalau nggak ada ya nggak ada yang bisa di-download, nggak ada yang bisa di-upload. Nyala sih handphonenya, ya. Cuma nggak ada koneksi sama Allah Ta'ala. Koneksi internetnya nggak ada, gitu. Koneksi. Jadi kita cari tuh koneksi. Zikir tuh untuk membuat koneksi. Ya. Sholat itu untuk zikir. Koneksi itu ada, ya. Takwa terbentuk. Saum ini untuk takwa loh. Jadi kita rasa-rasakan kalau kok masih susah meraba jawabannya nih, jangan-jangan takwa kita nih biar pet kalau nggak ada gitu sama sekali, nauzubillah min dzalik. Ya iyalah tiap hari minta siratal mustaqim. Terus Allah tunjukin nggak ngeh, lah wong nggak bisa baca gitu. Ya, jadi di salah satu sini ya yang menarik tentang Syed alaihissalam adalah tentang berdoa. Dikatakan gini katanya, seorang hamba yang yang sebenarnya the true servant of Allah, tidak ada yang dia inginkan kecuali kehendaknya. Jadi buat seorang hamba abid ya, seorang abid yang benar-benar hamba, dia berdoa kapan dia minta dan kapan nggak minta itu sesuai, bukan karena dia keinginannya tapi menunggu, coba bayangin, berdoa tuh menunggu disuruh berdoa sama Allah. Wow, itu hebat ya. Itu dalam kasus Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu kalau dalam kisah nabi-nabi Ibnu Katsir itu kan diuji dengan kehilangan semua hal.
Jadi kalau kita itu betul-betul apa namanya sebagai inspirasi buat kita semua. Nabi yang dibikin kaya sebenarnya pemilik wah lahannya banyak luas ya. Eh, pokoknya keluarganya anaknya banyak, istrinya cantik. Wah pokoknya living a happy life. Kemudian setan datang, ya iblis datang kepada Allah Ta'ala. Ini lah awal dari semuanya mengatakan, ya Allah wajar saja Ayub itu beribadah padamu. Loh hidupnya enak-enak begitu. Semua juga bisa gitu. Terus kata Allah bukan. Dia nabi kan. Dia begitu bukan karena itu. Jadi, oh coba saja ambil semuanya kalau begitu kita lihat apa dia masih beribadah padamu. Gitu kan ceritanya. Ini yang mengawali itu semua. Seolah-olah ada dialog seperti itu. Tapi bagaimanapun buat kita Ayub akan tercantum namanya di dalam Al-Quran. Ya, orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita belajar kesabaran nih ya, sabar itu, jadi kan kita, wah nggak seberapa dibanding Nabi Ayub gitu ya. Yang terjadi adalah gini, pertama, dia kehilangan semua yang dia cintai. Jadi kalau sabar dari awal tidak punya, ya nggak ada sabarnya. Tapi sabar menanggung kehilangan itu sakit sekali. Entah itu kematian anaknya, kematian orang yang dia cintai, ya itu berat. Kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kalau kita ya kehilangan proyek, bisnis kita kolaps, itu sakit. Ayub alaihissalam harus mendera itu satu persatu. Ini yang tidak banyak orang ketahui, yang pada zaman itu tidak ketahui ketika Allah Ta'ala sudah bilang, aku akan mengujimu, wahai Ayub. Aku akan ambil semua, siap-siap ya, gitu. Ini penggal ini juga mengatakan kepada kita gini ya, kalau Allah Ta'ala mau menurunkan ujian, itu biasanya kita dikasih kesiapan dulu. Karena dia zat yang tidak mencederai hambanya, tidak menzolimi sebiji zarah kecil pun, nggak mungkin. Dan saya bersaksi itu, kalau misalkan ada ujian datang tuh biasanya udah hati udah dikasih tahu, dia bakal datang nih, gitu. Waktu 2024 akhir, saya udah 2025 bakal turbulence nih, gitu. Udah begitu. Jadi tapi udah diberi, hmm, udah diberi, pertama diberi pengetahuan, diberi kesadaran, udah pasang kuda-kuda, diberi kekuatan. Alhamdulillah 2026 ini sekarang lewat-lewat aja, alhamdulillah ya. Jadi dikasih tahu tuh, dipersiapkan. Jadi nggak ada ujian yang sekonyong-konyong itu buat orang kafir biasanya. Karena nggak pernah mengingat Allah, melupakan Allah, diberi ujian sekonyong-konyong. Kalau kita selalu sholat, dipanggil Allah datang gitu, insya Allah dilindungi dari ujian yang sekonyong-konyong gitu. Sama seperti em, Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang tidak mampu dipikul hambanya, itu buat orang beriman. Kalau untuk orang kafir bisa jadi sebagai itu pun sebagai apa namanya pembersihan dosanya, digempak gitu. Ya karena nggak mau denger, ya kan? Jadi selalu menabrak-nabrak gitu, selalu melampaui batas ya. Jadi akhirnya yang tertimpa pun di luar batasnya dia. Tapi itu pun sebagai sebuah pembersihan karena kadar pembersihannya harus demikian saking ya untuk kalau kita tuh harus ngelotokin ngangkatnya tuh harus sampai dioperasi besar gitu ya. Berdarah, iya, tapi sembuh nanti insya Allah. Saya semuanya adalah rahmat Allah Ta'ala, jangan khawatir. Nah, jadi Ayub alaihissalam diberitahu tentang itu. Akan diambil semuanya. Wah, beliau udah kebayang ya. Wah, udah siap-siap anaknya hilang. Bukan. Beliau kemudian meminta, ya Allah, silakan ambil semuanya. Kalau boleh, sisakan dua hal saja. Dua hal saja. Buat Ayub ya, seorang nabi, bukan sisakan dua hal saja ya Allah. Itu deposito di bank, dan ini nggak mikir begitu. Lisanku dan hatiku, sisakan itu untukku. Buat apa? Ya, kalau kita kan, kamu akan diuji kedua hal yang kamu minta supaya tetap tidak diambil apa? Mungkin kalau kita matre kan ya, tolong itu gaji tetap jangan diambil-ambil atau rumah jangan diambil ya Allah tempat saya berlindung. Enggak, tapi seorang nabi mintanya dua hal, hati dan lisan.
supaya aku tetap bisa berzikir kepadamu. Karena kenikmatannya cuma begitu, berzikir. Dan itu yang terjadi. Penyakit yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Yang sampai katanya itu penyakit kulit yang nggak tahu tuh macam apa tuh penyakit kulit yang sampai dagingnya rontok, udah tinggal tulang, ya, sama kulit sampai mengerikan sekali kondisinya. Dan mengeluarkan bau yang sekian, orang tuh nyimpan beliau di tempat sampah karena semua jangan di sinilah, pindah pindah pindah, sampai menyepi di gua, sampai murid-muridnya meninggalkan dia, sampai ada yang bilang wahai Nabi bertobatlah gitu, ini sampai azab apa ini gitu ya, mengerikan sekali. Jadi dikucilkan karena baunya, orang pada nggak kuat. Satu-satunya yang masih mengurusi beliau adalah istrinya. Itu pun ya karena hartanya makin habis habis habis, istrinya yang ngasih makan sampai habisnya. Tapi masalahnya kan orang tahu ini istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Habis hartanya kan beliau cari kerja, nggak dapat pekerjaan, nggak ada yang mau nerima dia bekerja. Karena takutnya kamu masih ngurus suamimu, takutnya tertular, ah nggak mau gitu. Nggak ada yang nerima kerja, bayangin. Dia sangat sayangnya sama suaminya, buat beli makan, nggak ada makanan. Sementara kondisi tubuh suaminya melemah gitu. Ada riwayat mengatakan itu ujian itu terjadi 3 tahun, ada riwayat 7 tahun, ada riwayat 18 tahun. Apapun itu, semua sepakat ordenya tahunan. Jadi kalau kita didera sakit, kesepian, udah berapa lama? Sebulan. Ah, belum. Belum apa-apa. Jadi kalau untung, ya namanya bukan untung ya, Nabi Ayub dibikin bertahun-tahun supaya inspiring buat kita gitu lah. Nabi Ayub tuh 18 tahun tahan. Kayak Nabi Zakaria 80 tahun nggak berdoa, berdoa yang sama tidak dikabulkan, belum dikabulkan, nunggunya puluhan tahun. Sekarang kita lihat nunggu udah berapa tahun? Setahun. Ya belum lah. Ya. Ya tapi kan aku bukan nabi. Nah, aduh ya susah tuh. Ya, ya buat apa dong Allah kasih contoh, nabi juga hamba Allah. Ya nggak boleh tuh punya punya dalil, punya berkilah. Aku bukan nabi. Ya, emang bukan nabi, tapi kan doable. Allah yang bisa mengubah itu. Allah yang bisa membukakan laut buat Musa alaihissalam, itu Allah yang sama yang kita sujudi setiap hari, sahabat-sahabat. Yang kita menengadah, dia mungkin membuat itu buat kita, mungkin tidak dalam bentuk laut secara fisik. Lautan kita tuh lautan masalah, ya kan? Lautan konflik, nggak tahu di mana jalan keluarnya, dibukain tiba-tiba sama Allah Ta'ala. Of course dia bisa. There can be miracle if you believe gitu. Cuma kita kurang kurang yakin, itu masalahnya. Keraguan itu yang mengeblok. Itu kan ada hadisnya. Jadi seseorang itu berdoa pada Allah, udah mau ditu udah mau diturunkan loh pengabulannya. Sampai dia bilang, aku sudah berdoa tapi aku tidak dikabulkan. Nah itu dari ragu tuh. Keraguan kita ngeblok. Jadi sebenarnya keraguan dan ketidaksiapan kita itu, kalau dia mah siap-siap aja tuh menggantung itu karunia-karunia itu. Tapi kita kan wadahnya belum siap gitu kan. Gimana turun menampung air gitu. Air nggak akan diturunkan. Nah, jadi Ayub alaihissalam tahunan seperti itu. Istrinya kan gini suatu saat, tuh nggak ada lagi yang bisa digadaikan, harta habis, pekerjaan nggak dapat karena nggak ada yang mau menerima beliau bekerja. Pada saat itu orang masih menerima rambut, jadi digunting rambutnya dijual sehari bisa. Sampai Ayub dia tahu kan, dan kamu dapat beli makanan dari mana? Udahlah pokoknya aku dapat bisa kerja. Oke dimakan. Keesokan harinya sama, nggak dapat lagi. Rambut yang tersisa digunting, dijual. Kali ini Ayub bertanya, saya akan nggak akan makan nih sebelum kamu cerita karena saya tahu kamu nggak punya duit kerja, dan saya tahu nggak ada terima kerja di mana, ini dapat dari mana gitu, memastikan ini halal. Akhirnya dia cerita tentang rambutnya dibuka gitu. Itu saat kalau di Ibnu Katsir, saat kemudian Ayub mulai berdoa, ya Allah minta disembuhkan.
Sebelum itu beliau tidak minta disembuhkan bahkan. Itu hikmah yang ada di dalam bab Syeds alaihissalam tentang nafas dan nafsiyah. Jadi buat seorang hamba Allah, wah ini emang hebat ya. Tidak ada yang lebih dia inginkan kecuali mengerjakan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah senengin. Kalau kita berefleksi kepada hadis lain yang mengatakan begini, ada seseorang hamba yang berdoa lama sekali. Mengibah doa, ya Allah, tolong kabulkan. Ya Allah sampai nangis gitu ya. Sedemikian rupa sampai malaikat pun iba bersimpati. Sampai malaikat bertanya, ya Allah itu si Fulan itu loh udah nanya lama. Apa enggak dikabulkan aja gimana gitu kan kali nanyanya gitu. Terus jawaban Allah begini, ya sesungguhnya aku senang mendengar rintihannya. Wah, gimana tuh? Tapi kalau orang itu orientasinya lebih ke pengabulan doanya, begitu dengar, ya aku seneng sih dengerin rintihanmu, ya malah kesel gitu ya. Tapi kalau orang pecinta, begitu tahu zat yang dicintai, dia senang mendengar lantunannya, mendengar tangisannya. Kalau hanya ini yang bisa aku sembahkan, so be it gitu. Oh, kau senang ya Allah. Ya sudah, aku akan terus berdoa. Aku akan terus merajuk, aku akan terus mengibad. Doesn't matter masalah pengabulan itu ternyata ini yang kau sukai gitu. Kalau lagunya Panji Sakti kan, ya, jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang apa kau mau gitu kan. Jadi wah ya kan seperti itu. Jadi di dalam kisah Syeds alaihissalam menarik bahwa persoalan doa ini persoalan besar sebenarnya kalau kita paham. Doa itu sebuah hal yang intimate antara hamba dengan Tuhannya. Demikian rupa sampai Allah murka. Nggak suka sama orang yang berdoa. Sombong katanya. Dibilang gitu. Sombong, nggak pernah doa. Gitu. Nggak pernah minta. Gitu. Karena kita diajarkan mintalah. Bahkan sekedar garam. Ya, membubuhi garam. Apa sih garam gitu ya. Akhirnya hal-hal apapun tuh minta. Makanya dalam Islam doa, ada komplit buku doa. Saya nggak menemukan dalam khazanah lain selain Rasulullah SAW yang ngajarin. Bercermin, berdoa. Suami istri berhubungan badan, ada doanya. Ke WC, doa. Pakai baju, doa. Pakai, wah, lengkap. Itu kan, itu yang dicari. Ya, jadi di dalam semua hal tuh melibatkan Allah gitu. Oleh karena itu, Daud alaihissalam, itu bintang yang paling terang yang Adam alaihissalam lihat. Itu kan pernah bertanya, bagaimana cara aku bisa mensyukuri? Kalau nggak Daud, Musa juga bertanya tentang ini. Wahai Daud atau wahai Musa, cukup dengan melihat di segala sesuatu hal itu dari aku. Maka kau sudah dianggap sebagai orang yang bersyukur. Jadi kalau dapat duit, lihatnya Allah, Alhamdulillah ini dari Allah. Walaupun lewat apa kayak ya, walaupun lewat seseorang, tapi dari Allah. Lewat orang itu, dari Allah. Lewat perusahaan itu, ya, dari Allah, ya. Lewat bisnis itu, gitu ya. Dari Allah. Alhamdulillah, gitu. Nah, kalau sudah dari Allah, seharusnya adab yang berikutnya adalah nanya, ya Allah, engkau beri ini untuk apa? Gitu dong tanya. Jangan, ya dapat langsung sana sini, bikin bikin skema, lupa nggak nanya sama Allah. Hawa nafsunya yang dia tanya. Oke, hawa nafsu, mari kita pesta nih, ada duit, hawa nafsu syahwat. Sok mau apa? Nggak nanya dulu, ya Allah ini buat apa? Mohon mohon diberi juklak gitu loh, ya. Dibimbing ini untuk apa peruntukannya supaya presisi, supaya aku ingin bikin engkau tersenyum bahwa ini memang aku amanah dengan apa-apa yang kau berikan. Sama bangun di pagi hari, ya Allah, alhamdulillah dapat usia. Oke, Allah, tolong tunjuki aku ya. Kalau Rasulullah kan mintanya jangan kau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata.
Ini hari ini aku punya 24 jam misalkan, ya Allah hari ini aku ada rencana ini boleh nggak ya Allah? Nah gitu, setiap nafas tuh dikonsultasikan. Hari ini untuk apa nih? Ada keluangan waktu nih. Aku hari ini libur ya Allah. Enaknya apa ya Allah ya? Baiknya apa? Gitu. Tanya gitu. Jangan langsung, wah kita ke pasar baru yuk. Ngabuburit, tanya dulu, tanya dulu. Kita suka lupa nanya gitu masalahnya. Ya, tanya dulu sama Allah. Itu etika. Nah, makanya kita harus berhati-hati tuh ngejawab orang tiba-tiba duluan, hey, ketemuan yuk, ngabuburit. Hmm. Atau reuni yuk, reuni. Kayak, jangan langsung samber. Sebentar ya, saya tanya Allah dulu. Gitu tuh udah harus, jangan malu gitu loh. Bangga, sebentar. Sebentar saya istikharah dulu. Sebentar saya tanya Allah dulu. Kasih waktu. Biasakan menjawab sesuatu nggak langsung tektok gitu. Karena kita butuh waktu ya, waktu teduh, waktu sepi, dialog sama Allah Ta'ala untuk meraba keinginannya. Hal yang kayak begitu sahabat-sahabat berubah hidup kita banyak. Ya, berubah banyak. Karena kita mengundang kehadirannya, ya. Dan kalau dia hadir, karena dia itu nur, an-nur, otomatis cahaya, mencahayai semua hal. Berkahnya kerasa. Ya, hal-hal yang tadinya nggak kepikir, kebuka gitu ya. Masalah-masalah yang tadinya aku kayaknya jelemit jelemet banget nggak tahu gimana cara tiba-tiba terurai dengan sendirinya. Nah itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu punya masalah nih sama orang atau apa, udah gini, fokusnya perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala. Perbaiki sholat, kalau kita mah ya, itu awal waktu, wudhunya perbaiki. Baca lagi tuh buku tentang wudhu. Bacaan Rasulullah apa yang beliau doakan ketika wudhu. Kenapa? Ada doanya membasuh ini ya, membasuh tengkuk, semuanya ada doa terkait dengan akhirat gitu. Itu dalam itu. Itulah persiapan kita menjelang kematian. Dari segala apapun yang dia hadirkan di saat ini, dari saat ke saat, dari saat ke saat, itu jadi komoditas. Ubah itu menjadi amal soleh. Tapi amal soleh itu hanya mempersyaratkan iman, dan iman itu tadi koneksi, harus connect sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang nggak connect sama Allah Ta'ala, jelas nggak akan soleh amal itu. Karena amal soleh mempersyaratkan iman, gitu. So, hari ini kita belajar tentang pause, gitu ya, tentang makna sebuah jeda, tentang makna sebuah doa. Jadi ketika kita merespon sesuatu, merespon ajakan, ada ikutan ini yuk, ada. Kalau kita lupa ya udah keburu ambil keputusan, aduh lupa tadi harusnya tanya dulu sama Allah, istighfar. Terus tanyakan, kasih update ya Allah, aku sudah ambil keputusan ini, semoga baik. Mohon tadi, mohon maaf, aku lupa meminta. Nah itu tuh dia suka tuh kayak gitu-gitu dialog-dialog honest dari hati yang terdalam and so intimate gitu ya. Dikasih update, kan dia tahu sih update-nya ya kan. Cuma kan dia ingin mendengar dari kita. Dia yang senang mendengar lirihan kita. So that's pembuka untuk diskusi hari ini. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat yang terinspirasi atau apa ya, hari ini yang mengena. Silakan sahabat-sahabat atau berbagi pengalaman sudah mendekati Ramadan ini. Ya, silakan it's your turn di unmute saja. Sama-sama Mbak Yosi. Sip. Terima kasih Mbak Yosi sharingnya tentang menggunakan gamis terbaik, kaos kaki terbaik ketika sholat. Do you want to share here? Mungkin ada sahabat-sahabat yang belum sempat baca. Silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan. Iya, tadi pagi tuh aku sharing soal ini ya Teh, pengalamanku mencoba untuk apa ya. Jadi kan sebenarnya kan aku udah ikut kajian Teh Tessa dari tahun 2019, cuman on off aja gitu. Jadi Teh Tessa kan udah sering bilang untuk memperbaiki cara kita ibadah. Salah satunya mungkin tadi bagaimana saat kita bertemu. Aku dulu mikirnya gini Teh, eh, Tuhan itu kan eh, maksudnya gini, yang ini ya, yang aku pikirkan Allah kan akan menerima hambanya seada-adanya gitu ya Teh. Ya nggak apa-apa juga dong kalau misalkan aku tidak, maksudnya tidak sholat tuh dengan
pakaian terbaik. Tapi kan akhirnya jadi ada satu kesadaran nih, itu tuh baru ada di usia 32 tahun di bulan Gimana? Januari tahun ini saat Teresa spill itu, bukan spill sih sebenarnya, Teresa itu respon Teresa dari pertanyaanku kan. Akhirnya aku kepikiran seperti ini, iya ya, aku ini sebenarnya harus mau mengakui aku tuh nggak menganggap sholat itu penting loh selama 32 tahun. Untuk Hmm. mengakui bahwa sholat itu belum menjadi bagian penting dalam hidup Yosi itu ternyata butuh waktu dan gengsinya Wow, tinggi teh. yes, Masya Allah. Nah, Ya. saya sih sholat nggak penting buatku, penting kok. Gitu. Tapi nggak Hmm. mau mengakui pentingnya semana teh gitu kan. Hmm. Oke, akhirnya aku coba, kenapa ya aku kalau mau pergi ketemu klien, nongkrong sama teman-temanku yang dekat, aku tuh rapi banget teh. Atau kalau Hmm. aku mau ketemu mantan-mantanku kan dulu ingat aku dulu kan selalu cantik, lembut, Hmm. maksudnya kayak wangi, mempersembahkan diri, bukan apa ya, ingin terlihat aku nih rapi gitu kan. Akhirnya aku sholat itu aku sekarang pakai pakaian-pakaian yang aku akan gunakan saat aku akan keluar bertemu orang penting teh. Hmm. Salah satunya adalah gamis yang kemarin, hari ini bahkan aku pakai untuk sholat, itu adalah gamis yang aku gunakan saat aku eee, bekerja, terutama saat melakukan pendampingan manasik untuk jamaah umroh. Karena kan 2 tahun setengah aku di travel umroh. Hmm. Ya kan? Hmm. Itu sensasinya beda banget Teh. Aku sampai nangis kayak sekarang itu Teh, nih aku Kamu. harus mau Hmm. mengakui selama 32 tahun aku sholat, aku selalu berada di dalam mode survival Teh. Itu Hmm. akhirnya jawabannya terjawab Teh, dari pertanyaanku, kenapa ya aku susah berserah sama Allah? Bahkan ketika aku sedang sholat, aku nih susah berserah Teh. Karena selalu apa, selalu ada di mode survival. Maskulinitasnya selalu lebih dominan. Karena Hmm. selalu kita nggak ada di safe place sekalipun saat dia bertemu dengan Allah. Tapi ketika aku menggunakan gamis favoritku, kaos kaki favoritku teh, ini semua aku pakai favoritku semua nih. Aku pakai parfum, aku tuh jadi genit teh kalau mau sholat. Jadi kalau mau genit itu, kalau mau sholat tuh sekarang bercermin teh. Kayak gini lah, ih aku mau Masya ketemu Allah. sama cowok yang maksudnya aku lagi mau ngedate sama mantanku. Itu sekarang aku mau sholat ada sensasi perasaan itu teh. Aku berkaca dulu nih. Kalau abis wudhu gitu kan, pakai gamis, pakai kaos kaki gitu kan, kayak, ih aku mau ketemu Allah gitu. Tapi bedanya ini jadi lebih romantis karena aku mau ketemu sama satu-satunya zat yang paling besar, nih yang paling mencintaiku gitu. Itu Iya. kan nangisnya itu udah kayak, ya ampun aku nih dicintai loh sama kamu, aku juga mencintai kamu. Aku baru memahami ini ya, makna romantisme itu tuh justru saat ini teh, ketika aku datang Alhamdulillah. sholat itu tuh jadi genit gitu teh, bukan genit dalam artian vulgar ya teh. Iya, iya, Kayak iya. gimana sih, kayak aduh aku pengen ketemu seorang yang sangat penting dalam hidupku yang aku Wonderful. cintai, Wonderful. yang kalau Wonderful. tidak ada dia, aku nih udah nggak bisa apapun. Dan Hmm. ada satu perubahan yang aku perhatikan dalam diriku Teh, mungkin Teh Tessa memperhatikan atau enggak, aku jadi lebih tenang, sisi femininku itu lebih keluar sekarang, karena ngerasa aku tuh di safe place Teh, ketika Hmm. sholat. Wow, Aku that's big. tidak That's big. menggebu-gebu lagi. Itu Yes. ada jawaban itu dari pertanyaanku, kenapa aku susah berserah? Walaupun Teh Tessa kan udah mengulang-ulang ya, udah serahkan aja hidup sama Allah ini, gak usah terlalu banyak dipikirin. Kan susah, selalu ada di mode survival Teh. Yes. Ya, ya, Aku ya. merasa harus berperang. Bahkan ketika sholat pun aku ada di mode survival. Gengsi banget bilang aku nggak sanggup ya Allah. Aku, Hmm. Hmm. itu akhirnya terjawab. Saat dimana aku sudah bisa merasa nyaman dan maskulinitasku sebagai perempuan itu sangat turun. Aku nih Yes. lagi genit-genit banget ini teh pakai parfum. Gamis-gamisnya yang aku pilih itu warna-warna yang aku ngerasa aku tuh cantik kalau pakai gamis ini. Itu sih teh yang aku pengen berbagi hari ini kayak, wow ternyata dari Wow. ya, Beautiful. sesederhana kita apa ya beribadah dengan pakaian terbaik yang itu tidak harus mahal sebenarnya teh. Yang terbaik aja kan teh sebenarnya yang kalau kita pakai itu kita merasa luar biasa
apa ya, percaya diri dan kita lebih mencintai diri. Ya, Hmm. ini tuh cukup berpengaruh ke dalam aspek diriku teh. Itu luar Wow. biasa. Alhamdulillah. It's wonderful. Terima kasih. Wah, ya sih, wonderful. Beautiful. Oh, Beautiful. I think you should write more ya. Bagus kalau nulis. Ya, kontemplasinya semuanya dituliskan gitu ya. Because you have that gitu. Dan Allah punya gitu ya. Punya hal yang patut untuk dikabarkan gitu. Dan kepada nikmat dari Tuhanmu maka beritakanlah gitu kan, sebarkanlah. Saya mau menggarisbawahi hal yang penting buat kita ya. Kebanyakan perempuan, that's right, we are on a survival mode, sehingga kehilangan aspek-aspek feminitas kita yang itu lembut ya, mengayomi, menjadi Mother Earth yang merangkul. Karena kita banyak cedera dari kecil, misalkan upbringing, dari relationship, mau dari orang tua gitu ya, yang kasar, yang bisa bisa jadi perlakuan itu ada yang fisik kasarnya, ada yang kata-kata kasarnya. Pokoknya apapun itu membuat kita nggak safe dari lingkungan kita. Bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari pasangan, bisa jadi dari mertua. Hal-hal yang bikin kita tuh senantiasa mengkerut ya, dan selalu tadi itu fight mode. Kalau orang fight nggak keluar feminin, itu tuh maskulin yang keluar ya. Masa fight melambai-lambai, fight itu wah, gitu kan. Kita kalau itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu seolah-olah jadi karakter keras karakternya. Ya, walaupun secara fisik berbedak, bercakap, gitu ya, tapi keras hatinya. Ya, nggak lembut. Kalau ngomong tuh kayak pedang menyayat, gitu ya. Itu itu hasil-hasil dari trauma-trauma. Saya yang muncul dalam interaksi seseorang yang tadinya bayi itu fitrah kan. Bayi itu mana ada bayi bengis. Lucu semua bayi itu. Semua orang, everybody loves baby. Gitu ya. Bayi senyum, senyum, matanya juga jernih. Mana ada bayi cemberut atau apa. Ada sih seorang, ini cerita lucu. Lucu bukan dalam tanda kutip ya. Si anak ini susah senyum. Ya. Jadi orang tuanya, kenapa sih kok nggak happy kayak bayi-bayi yang lain? Ini kisah bener ya. Itu pelajaran jangan tentang memberi nama anak ya. Dikonsulkan ke mursyid ya. Ini kenapa Pak? Ini kok begini ya anak saya? Kalau anak lain kan seru ini apa bermasalah apa-apa pokoknya bawa ke psikolog atau apa. Baik, kata namanya siapa? Namanya Ruhullah katanya. Waduh katanya. Keberatan nama. Ada tuh kasus begitu. Si jiwanya tuh mengkerut itu, namanya berat gitu. Hati-hati ngasih nama anak. Bubur merah putih ganti nama. Senyum deh anaknya, ceria. Ya, toddler masih kecil masih. Nah itu kisah ya. Jadi banyak hal yang kemudian memupus keceriaan kita, kelembutan kita, saudara. Ya, makanya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan pengen lihat the best moment in our life, gitu, interaksi antara ibu tuh biasanya ketika ibu menggendong anaknya. Kalau Rasulullah SAW sampai menggambarkan begitu, penggambaran kasih sayang yang paling ultima dari manusia itu ibu sama anak. Ketika menggambarkan Allah itu katanya jauh lebih sayang dibanding ibu yang lagi menyusui anak. Coba ibu memandang bayi anaknya itu, coba kalau lihat foto-foto kita Mbak Dina, zaman dulu lagi gendong anak-anak masih kecil tuh, pancaran wajahnya, kebahagiaannya lagi nyusuin tuh beda tuh si wajah tuh. Penuh kasih sayang, penuh lembut, full gitu ya. Sejam kemudian beres-beres penuh kumal, pudar tuh cahaya gitu ya. Tapi kalau lagi megang anak ya, lagi tenang, you feel safe, you feel love, you feel being loved gitu. Itu the best. Sampai Rasulullah bilang begitu loh. Allah lebih sayang itu dibandingkan. Jadi maaf ya kaum bapak tidak disebut itu ibu-ibu yang disebut. Ibu menyusui ya wajar lah. Ibu kan dari kandungan lebih panjang ceritanya tuh sama anak kita.
gitu. Jadi buat buat yang ibu-ibu ya, mamanya masih ada, bilang terima kasih ya. Nah, jadi feeling safe itu salah satu hal yang patut kita sebagai perempuan ya biasanya hilang. Not feeling safe in a relationship, takut gitu ya. Ya, not being safe, being intimacy itu takut gitu ya. Statistically misalkan tidak banyak perempuan yang mendapatkan orgasme misalkan because you don't feel safe, because you feel used, being used. Nah, itu nggak nyaman tuh. Hal seperti itu harus dibuka sebenarnya, harus dikomunikasikan. Ya, banyak hal yang harus dibukakan. Kita banyak tabu-tabu yang sebenarnya harus didobrak dalam arti bisa relief dengan komunikasi, bisa banyak ya permasalahan yang sekitar perempuan karena bagaimanapun penting perempuan adalah pilar, ya, pilar bagi bangsa, pilar bagi negara, pilar bagi keluarga itu, ya. So celebrate that, alhamdulillah. Jadi kalau kita sebagai perempuan get in touch to that our feminine side. Karena rahim itu tidak ada di laki-laki. Rahim itu bayangkan asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita punya rahim secara fisik gitu. Itu yang hmm, ya kasih sayangnya itu yang harus lebih dominan. Karena itu disebut Mother Earth ya, bumi pertiwi. Bumi itu sifatnya merangkul, menumbuhkan, ya kan? Anak-anak kita tumbuh dari situ. Fitrah itu dijaganya utamanya ibunya. Yes, bapaknya juga berpengaruh, tapi utamanya ibu menjaga fitrah anak-anak. Jadi kita kembali ke Idul Fitri, karakteristik yang harus lebih menonjol ya, harus muncul menyeruak di saat Ramadan ini kasih sayang. Dan itu nggak akan muncul kalau kita nggak feeling safe gitu. Dan tidak ada keamanan kecuali bersama Allah. Itu tadi ketika semua hal when all else are failed, semua hal berjatuhan, gagal, relationship gagal, bisnis gagal, apapun gagal. Please bear the only thing that should not be fail, yang harus selalu ada itu harapan, asa. Ya. Nggak boleh hilang harapan kepada Allah Ta'ala. Karena harapan itu yang membuat kita selalu bangun di pagi hari. Ah, siapa tahu bisa. Ah, coba lagi. Ah, bangun lagi. Gitu. Confucius bilang atau Lao Tzu yang bilang, kamu boleh jatuh 99 kali. Bangun lagi. Ya, gagal tuh ketika jatuh dan tidak mau bangun. Jatuh tuh biasa, bukan kegagalan. Itu adalah hal yang dipergantikan dalam kehidupan. Tapi gagal adalah ketika kita we stop trying. That's when you fail. Gagal mensyukuri kehidupan ini. Maka kata Jalaluddin Rumi bilang gini, I know you're tired, but come, this is the way. Ya, capek kadang-kadang. Ya, capek, udah coba ini, udah nunggu. Saya kapan menunggu? Kan begitu nanya. Sudah lama. Shh, jangan bilang begitu. Kalau lelah, berhentilah dalam arti istirahat. Tapi jangan menyerah. Gitu. Nah, jadi the feminine aspects of us is very, very powerful. Feel that. Rasakan itu. Biarkan dia menyeruak. Biarkan dia bersinar. Ya. Kalau kita merasa aman, sekitar kita akan merasa aman terhadap kita. Aman terhadap perilaku kita. Karena kita penuh pengasih. Ya. Mana pengasih? Bahkan menghadapi orang yang paling marah sekalipun. Ya. Pekerjaan saya hari ini memungkinkan saya untuk berhadapan dengan klien-klien yang marah yang gebrak-gebrak meja. Tapi kalau orang itu ya, memang sih ada satu dua yang nggak bisa dipegang. Udah, nggak usah give up. I truly tinggal istighfar. Nggak mau dibaikin apapun nggak. Oh, it's just fine. Tapi I can say statistically 90% of the time, ya 90% tuh orang tuh kalau dihadapi dengan kasih sayang, dimengerti gitu ya, kitanya yang lembut, melunak. Luluh tuh yang tadi yang marah yang sampai pulang tuh senyum, makasih makasih gitu. Balik lagi ya.
And life is about to experience that. Kita akan menghadapi banyak hal yang bikin kita capek deh gitu ya. Orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang nyebelin gitu ya. Tapi kan kita harus menjadi pancaran kasih sayangnya. Rahmat, rahmatan lil alamin, rahmatnya. Bagaimana bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau kita tidak dirahmati hati kita? Nah, bagian dari kenapa sepertiga awal itu rahmatnya, itu kasih sayangnya tuh yang turun. Dibasuh kasih sayang, diampuni nanti, dimakfir, diampuni itu ya dosa-dosa ditutupin, yang jelek-jelek tutupin, ya. Ada yang dihapus, macam-macam tuh, macam-macam tingkat pengampunannya. Ada yang ditutup, berarti masih ada tapi ditutup. Ada yang dihapus sama sekali sampai nggak ada jejaknya, gitu ya. Ada yang dilupakan, macam-macam. Itu cara Allah mendekati seseorang. Tergantung dari bagaimana kita berserah dirinya. Kalau kita tawakal 100%, dia akan terima 100%. Kalau kita cuma 70%, nah yang 30% itu mengerikan. So yes, Alhamdulillah. Thank you, Mbak Yosi, for your wonderful and beautiful testimony. Baik. Alhamdulillah. Yang lain silakan. Mumpung masih ada waktu nih, kita sharing session, berbagi perenungan, tuh kayak gitu. Jadi sedekah hari ini. Ayo silakan. Alhamdulillah. Monggo Mbak Dina. Assalamualaikum Teteh, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Salam kenal Silakan. Mbak Yosi ya. Soalnya di mana WhatsApp grup namanya nggak muncul namanya apa gitu. Ternyata Mbak Yosi. Em, Iya tadi melanjutkan Teteh nih soal ibu dan anak ya gitu. Kalau saya sekarang beberapa waktu yang lalu gitu kejadiannya, mungkin lewat anak-anak itulah gitu Allah itu membukakan beberapa membagikan pengetahuan-pengetahuannya gitu. Jadi ceritanya tuh pada satu hari Minggu gitu, anak saya tuh, eee, dia anterin, aku mau, beli apa, beberapa equipment musiknya gitulah gitu. Terus, "Ayo Bunda anter deh," gitu. "Iya Bun, tapi ini voucher-nya." Nah, terus dia tuh agak marah-marah gitu Teh, agak marah-marah. Oh. Sebenarnya marah-marahnya nggak sama aku, dia marah-marahnya tuh sama, guru guru musiknya gitu yang katanya nggak bagiin voucher-nya itu, "Kenapa sih dipersulit kok gini gini," gitu. Jadi nah, cuman kan itu vibe-nya kan jadi karena aku ada di sebelahnya kan jadi merembet gitu ya, gitu. Eee, "Iya nih gini," gitu. Terus, "Ya udah ya siapa nih? Udah yuk Bunda anterin, kita coba aja yuk kita ke sana gitu, siapa tahu." "Iya tapi kan, apa namanya, kalau nggak ada voucher-nya kan nanti kan nggak bisa diklaim itu diskonnya," gitu. Terus dia marah-marah gitu, tapi yang, ada di hati saya pada saat itu adalah saya kan gini, menghadapi dia dengan, "Ayo ayo Bunda anter yuk, nggak apa-apa." "Ya tapi nanti kalau nggak bisa ini." "Nggak apa-apa, nanti misalnya kamu sudah mau pilih barang yang mana, biar Bunda yang balik lagi ke sana." Dia kan kerja ya Teh, kalau hari kerja gitu, itu kan Sabtu Minggu gitu. Iya, dia tetep tetep aja gitu kan, apa, eee eee, mmm, apa, bete gitu. Tapi ya sambil, "Ya udah pergi, siapa nih yang nyetir?" Katanya gitu. "Wes sini Bunda setirin deh," gitu. Kebayang kan disetirin dia lagi kayak gitu kan, yang deg-degan saya, mending saya yang ini gitu, saya pikir. Tapi dalam hati terus yang berkecamuk di pikiran saya adalah gini, "Masya Allah, ya Allah, mungkin seperti inilah ya sikap saya itu sama Allah ya," gitu. Allah itu cintanya saya sama kita itu sebagai ibu terhadap anak-anak kita itu kan sepertinya apa, berlaku apapun mereka kita itu memahami, oke, mengerti gitu, oke, kita iniin ya, kita iniin. Terus saya mikir,
dan Allah itu lebih besar gitu kan, Ya. jauh lebih hebat, jauh lebih ini dalam memahami kita gitu. Terbayang gitu, ya Allah menghadapi aku ini mungkin Allah, aku mungkin seperti itu ya gitu. Udah udah dikasih, nggak terima kasih, dibantu, nggak terima kasih, eee, terus habis gitu, apa namanya, udah dikasih ini ngomel-ngomel, masih gini, masih nggak bersyukur lah gitu ya istilahnya. Tapi dengan peristiwa itu menjadi tergambarkan dalam hati dan pikiran saya itu sebegitu ya rasanya gitu. Dan kemudian dari situ timbul istighfar saya gitu, "Ya Allah minta maaf," saya sambil kemudian pas sampai di tempatnya itu, di tempat, tokonya, terus dia akan masuk, "Bunda nggak nganter ya, kamu aja yang masuk, Bunda di mobil, Bunda mau sholat," saya bilang gitu. Sambil sholat itu sambil nangis berderai-derai gitu, minta maafnya sama Allah gitu. Ya Allah gitu, jadi dari hubungan saya dengan anak saya itu, saya mendapatkan gambaran gitu betapa betapa Allah itu menyayangi kita itu sedemikian hebat, sedemikian besar, sedemikian dalam, sedemikian pengertiannya, maafnya, pemahamannya gitu mungkin, "Oh iya, ini coba lihat nih," gitu ya, mungkin kalau ngelihat saya gitu nih, dikasih tahu gini, kadang kan kita suka gitu ya, seperti membangkang dikasih tahu A, yang dijalankan B gitu kan. Hmm. Terus habis gitu baru setelah nanti tahu resikonya ketabrak sini, oh iya baru gitu ya. Mungkin dari atas sana tuh Allah tuh senyum-senyum gitu ya, biarin aja kayak kayak kita gitu sama kayak Iya, iya, benar. dulu sama anak-anak waktu kecil gitu kan, jangan ke situ loh, tetep aja gitu kan. Baru nanti di situ apa kesandung, apa-apa gitu, nangis, datang lagi kan sama kita, gitu. Terus kemudian kita kita, "Oh ini sakit ini ya," dikasih tahu tadi. Nah begitu juga mungkin, tapi ini dalam skala yang lebih dalam, lebih luas, lebih hebat gitu. Demikianlah gitu, cintanya Allah itu sama, kita nih, manusia gitu. Mmm, ya mungkin anak saya juga bingung, "Bunda ini kok ini, apa, nangis tiba-tiba kenapa?" Gitu ya, ya nggak kelihatan kan dia masuk gitu, saya sambil di mobil gitu, berderai-derainya karena itu, apa, menyadari gitu ya, menyadari, eee, kekhilafan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadi kalau Allah menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa cintanya ibu kepada anaknya itu Yes. cintanya Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Nah, di Ya, situlah gitu saya mendapatkan ininya gitu, eee, visualisasi dan experiencing-nya gitu. Itu ya, aja yang mau saya ya, share teh. ya, 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 ya. Dan hal yang kita juga coba bangun sama anak-anak kita so they can feel safe with us. Ya, seperti harusnya kita merasa aman, tenang ada Allah, gitu, kan? Iya, iya. Aman ada Allah. Apapun Dan mau iya, segila dan apapun kalau saya kehidupan ada Allah. safe-nya itu karena itu teh, perasaan itu. Jadi bisa sabar ngadapin dia yang dia kan juga, punya trauma ya, punya trauma ini. Saya Hmm. bisa jadi safe atau sabar ngadepin dia karena perasaan itu, Allah, karena ada Allah lah gitu ya, ada sandaran kita kan gitu. Jadi, insya Allah lah ini semua akan ter apa, terpecahkan gitu, akan akan timbul, solusinya gitu. Hmm. Ya, ya, alhamdulillah. Ya, ya, Alhamdulillah, iya. betul. Jadi kalau anak safe kan suatu saat dia akan keluar, ya menapaki. Dia udah mulai kan, udah punya kerja, udah udah punya pengalaman kehidupan di luar sekolah dan di luar rumah, gitu kan, yang dinamikanya tuh tak terbatas gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Intriknya kan beda. Intrik dunia sekolah, dunia kampus dengan dunia real, dunia pekerjaan itu.
Nanti ada saatnya dia akan kecewa, dia akan capek, dia patah hati kayak atau sebel kayak sama ya. Dia akan selalu punya rumah gitu. He can always go home. Dia akan selalu punya ketika dia misalkan ditolak di mana-mana, disepelekan, dia akan selalu diterima di rumahnya. Dan dia akan selalu punya perasaan itu bahwa aku kalau pulang tuh dulu makanya ibu saya tuh sekali bilang gini, anak tuh kalau udah nggak rindu rumah bahaya. Situ apa sih apa kalau saya tuh berasa ya. Jadi saya suka aneh gitu ada orang mudik misalnya ya nggak pulang lama kenapa ya kan karena kalau saya tuh selalu rindu rumah gitu karena oh that's because home is safe for me gitu kan rumah tuh bener-bener feeling home di mana aku bisa nyantai mama pasti masakin gitu loh ya kan dan akan menyambut kita gitu ya nah itu adalah hal yang bisa kita berikan buat anak-anak kita buat orang sekitar kita you are safe with me. Nah, kadang-kadang ya, belajar dari pengalaman misalkan, kadang-kadang kita suka push anak demikian rupa, walaupun mengatasnamakan atas nama agama misalkan ya. Saya pernah berbagi rasanya di salah satu klien saya yang anaknya berubah menjadi ateis gara-gara ibunya itu katanya dikit-dikit sholat dikit-dikit mama nggak pernah nanya how are you today apa tahu-tahu udah sholat belum sholat. Susah astagfirullahaladzim jangan-jangan sampai ke situ gitu ya jangan-jangan anak kan perlu koneksi tadi ditanya kayak kok kelihatannya kamu capek nak kenapa hari ini ya gitu dulu sebelum terus udah sholat belum nanyanya juga enak gitu kan ya ini anak ini kasihan jadi ibunya dikit-dikit sholat belum gitu tidak hanya itu dia melihat ibunya melakukan hal yang sama bapaknya katanya bapak saya itu udah sakit katanya kayak ditanya kayak apa yang dipedulikan hanya sholat gitu sampai kayak gitu mama nggak peduli sama kami yang diperlukan hanya sholat coba kesimpulannya ke sana ketika dia sudah mulai masuk SMA udah bisa seolah-olah keluar rumah sendiri hal yang pertama kali dia lakukan untuk menunjukkan untuk rebel untuk menunjukkan rebelnya sama ibunya terutama ini saya mau menunjukkan saya nggak sholat pak gitu untuk mukul ibunya gitu mukul dalam tanda kutip ya mukul balik karena pada saat itu dia tidak berdaya waktu kecil dia merasa dizolimi ternyata gitu ya dengan perlakuan seperti itu jadi hati-hati jangan terlalu keras itu maskulin kita tuh yang ngomong bagus on certain point disiplin bagus tapi nah itu ya makanya harus menyertakan Allah jangan sampai kadar itu menyakiti mencederai anak kita gitu kita tidak pernah tahu soalnya ya setiap anak juga beda-beda gitu nggak bisa diperlakukan dengan sama tapi itu adalah sebuah reminder sekali lagi bahwa kita tuh tidak berdaya betul-betul dalam menghadapi kehidupan apa-apa yang kita anggap baik belum tentu baik gitu kan jadi mendingan sertakan dia dimanapun, kapanpun gitu ya Bismillah ya Allah aku ngomong-ngomong nih Bismillah tolong bimbing lisanku tolong bimbing kata-kataku tolong bimbing apapun itu gitu ya jadi itunya zikirnya itu yang membuat kita sebenarnya aman aman itu hanya ketika bersama Allah ela bizikrillah tatmainnul qulub and that's sesuatu hal yang patut kita renungkan kembali menapaki Ramadan ini ketika setan-setan dibelenggu tapi kok huru hara di dalam hati masih ada. Nah, itu yang diidentifikasi bawa itu ke sejadah sama Allah Ta'ala supaya diredupkan, supaya dipadamkan, supaya ditundukkan gitu. Supaya jelas ya orientasi kehidupan kita supaya jelas gitu siapa diri kita Lailatul Qadar kita jelang sepertiga terakhir itu pembebasan dari neraka itu karena hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah kita dibebaskan, diputuskan. Jadi Allah akan ganti, jangan takut ya. Kehidupan akan selalu begitu, berganti. Pertemanan yang tidak baik diberhentikan, hal-hal yang tidak baik diambil. Let go. Ya, it's part of life. And move on. Insya Allah. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir evangelisme. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka, siap-siap sebentar lagi. Terima kasih semuanya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mari.